Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahtawi Lecoin dengan nomor pokok 1119064. Sebelumnya yang sangat saya hormati Ibu Dr. Farhana SHM yang telah memberikan tugas ini kepada kami sebagai pengganti daripada ujian akhir semester. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait tindak pidana minyak dan gas bumi. Nah, akan tetapi jauh sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu dikenal dengan sumber daya alamnya yang begitu melimpah. Nah, kemudian adanya aturan-aturan yang kemudian mengatur terkait dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, agar supaya setiap orang tidak sewenang-wenang melakukan eksploitasi ataupun mengerucut sumber daya alam daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar supaya pemerintah bisa melakukan pengelolaan ataupun bisa memanage sumber daya alam yang ada di Indonesia secara baik, agar supaya bisa mencapai kesejahteraan maupun kemakmuran bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita melihat pengertian daripada minyak dan gas bumi ini. Nah, istilah minyak berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu crude oil. Crude oil ini diartikan sebagai minyak bumi. Nah, kemudian kita melihat pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yaitu menjelaskan bahwa gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001. Nah, kemudian kita melihat bentuk kegiatan dalam usaha minyak dan gas bumi, yaitu pertama yaitu kegiatan usaha hulu. Nah, usaha hulu ini mencakup kegiatan eksplorasi, kemudian kita melihat juga dijelaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yaitu kegiatan usaha hilir menurut Hasalim HS adalah kegiatan usaha yang beritikan atau bertumpu pada kegiatan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Nah, kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas 1. izin usaha pengelolaan, kemudian 2. izin usaha pengangkutan, 3. izin usaha penyimpanan, dan 4. izin usaha niaga. Nah, kemudian kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan gas bumi, pasal 1 angka 20 yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, jadi ada unsur-unsur dalam tindak pidana, minyak dan gas bumi, yaitu
Pertama adalah unsur objektivitas, yaitu dengan setiap orang, sedangkan unsur subjektivitas yaitu adalah setiap orang, sedangkan objektivitas adalah sudah diatur dalam pasal 53. Nah, kemudian kita melihat yaitu pertama adalah melakukan pengolahan tanpa izin usaha pengolahan, kemudian melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, nah kemudian melakukan penyimpanan tanpa usaha penyimpanan. Nah, jadi ketika seseorang ataupun setiap orang yang ingin melakukan usaha terkait dengan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia harus melakukan izin usaha terlebih dahulu agar supaya bisa sesuai dengan rule of law-nya atau aturan mainnya. Nah, jikalau ada seseorang yang melakukan usaha tanpa izin usaha operasi, maka itu disebut sebagai usaha yang ilegal. Nah, kemudian kita melihat pula dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sehingga semua aktivitas yang kemudian mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, orientasi yang paling awal adalah untuk kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.